Hai, halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, kita jumpa ya di readingan tarot seperti biasa. Dan kali ini kita punya tema seseorang yang berharap kehadiran kamu saat ini. Oke, kita lihat energinya. Untuk pembacaannya, ini general, tidak semua yang menonton akan bisa resonate. Ambil dari sisi positifnya, dan kita hempaskan dari sisi negatifnya. Lebih menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Oke, kita ready ya. Seseorang yang berharap kehadiranmu saat ini. Wow, Six of Cups. Di sini dia adalah Seven of Cups ya. Dia seseorang yang selalu aku lihatnya mendampingi atau memberikan support ya terhadap dirimu ya, yang aku lihat seperti itu. Dia ini perasaannya dalam ke kamunya ya, mungkin ada planning untuk mengenalkan dirimu ke orang-orang terdekat, bisa jadi mau dikenalkan ke orang tuanya, intinya family terdekatnya atau teman-temannya di sini ya. Dia ada pikiran seperti itu. Jadi ada tujuan seseorang yang kamu cintai ini memang jelas gitu loh, menuju jenjang pernikahan ya. Jadi dia tidak bermain-main dengan komitmen yang dia buat sama dirimu gitu ya. Jadi aku lebih melihat akan ada perjuangan yang nyata dari dia ya. Di Two of Cups ini juga terlihat kalau perasaan dia besar ke kamu. Terus di sini mungkin dia adalah seorang yang selalu bisa mensupport atau setidaknya berusaha untuk menjadi lebih baik biar bisa bersama dengan dirimu atau dianggap pantas ya oleh orang tuamu, dilihat baik oleh familimu gitu. Jadi ada perjuangan yang nyata yang akan benar-benar kamu rasain dari seorang yang kamu cintai. Wow. Dan di sini di sisi Seven of Cups aku melihatnya bukan kamu aja sih, bukan dirimu aja intinya yang memikirkan dia saat ini, tetapi aku juga melihat koneksi di antara kalian berdua itu cukup hebat ya. Intinya saling mengerti ya satu sama lain, walaupun ada problem tapi itu tidak menjadi satu alasan untuk meninggalkan dirimu atau ngejudgment dirimu. Dia lebih mengintrospeksi diri dan dia memang sayang banget sebenarnya sama kamu. Dan terlihat dia ini bukan main-main gitu ya. Mungkin dia sudah melabuhkan hatinya ya ke dirimu dan memilih menjadi seseorang partner life nantinya yang bisa mendampingi dia dan menemani dia gitu ya dalam suka dan dukanya. Jadi dia sudah menemukan gitu ya, merasa menemukan seseorang yang pas di dalam hidupnya untuk menjadi pendamping ya, mungkin ibu dari anak-anaknya, ayah dari anak-anaknya kayak gitu. Aku lebih melihat energi kasih sayang yang luar biasa dari dia, keseriusan yang memang gitu tumbuh dari hatinya, bukan sekedar kayak apa ya, satu perjalanan love yang di sini dia buat-buat gitu hanya untuk happy fun atau sekedar saja untuk bersenang-senang denganmu sementara waktu, bukan. Tetapi dia memang ada komitmen yang ingin lebih baik ke depannya, jelas ya. Dia juga berharap mungkin terhadap dirimu gitu ya. Ada yang sebagian di antara pasanganmu ini yang menggantungkan harapan di hubungan ini ke depannya itu cukup kuat ya untuk bisa sampai ke pernikahan. Oke. Seorang yang berharap tentang kehadiranmu saat ini. Why? Oke. Dan kita lihat ya, siapakah yang berharap? Ya, adalah belahan jiwamu. Ada yang diam-diam memang menyukaimu ya. Aku lihatnya. Dan di sini
mungkin dia takut untuk mengutarakan perasaannya. Ada sebagian di antara mereka mencoba untuk membuat jarak ya sedikit gitu, kayak jaim sama dirimu. Tetapi lihatlah, dia berusaha keras untuk mencari tahu tentangmu, ya, apa yang kamu suka, hobimu seperti apa, dan mungkin karaktermu bagaimana. Ada yang diam-diam mencari tahu dan menyukai apa yang ada di dirimu. Ada yang penggemar apa ya, tidak terlihat ini, perasaan yang tidak terlihat oleh dirimu. Jadi dia menyimpannya rapat-rapat karena dia sudah punya pasangan. Ada yang sudah punya pasangan di sini, tapi menyimpan perasaan cinta, ya. Mungkin takut untuk menyampaikan karena sudah ada pasangan. Dia mungkin tahu batasan. Dan di sini yang berharap lagi, sebenarnya dia ini masih satu tujuan denganmu. Seandainya dirimu meninggalkan dia, sebenarnya dia juga takut kehilangan. Dia akan menarik kembali, ya. Bagaimana caranya biar dirimu tuh bisa balik di kediaman, di kebisuan, ya, yang dia lagi ini kan sekarang gitu. Aku melihatnya dia menyimpan apa ya, kayak gejolak batin, ya. Aku lihat sih gejolak batin yang dalam gitu, ya. Kenapa kalau tidak terlambat ada kabar dia jadi gelisah, cemas memikirkanmu. Hubungan kalian berdua sih aku lihat fine aja gitu. Cuman di sini mungkin dia terlalu overthinking, ya. Kegelisahan dia ini karena overthinking, takutnya kamu ada dengan yang lain gitu. Dia cukup posesif sih, ya, cukup posesif ke dirimu, ya. Beberapa di antara mereka ada yang tidak berkomunikasi denganmu karena situasi yang kulihat, ya. Entah ini seperti apa situasinya, seorang yang lagi berharap tentang dirimu, ya, sehingga ada yang tidak menghubungi. Ini kan energi random, jadi tempatkan di situasi dirimu masing-masing, ya. Kita lihat situasi seorang yang berharap tentangmu gitu loh. Wow, lagi sibuk, ya. Lagi sibuk. Dia ini ada yang sudah berkomitmen loh, ya. Dia lagi sibuk dengan familinya, lagi fokus dengan familinya. Ada yang lagi ngejar pekerjaannya juga, karirnya, ya, menurut aku begitu. Jadi sehingga tidak ada banyak waktu, tetapi kayak ada janji tersendiri di Wheel of ini, ya. Aku melihatnya lebih kepada dia merencanakan sesuatu di waktu yang tepat. Kayaknya dia akan memberikan dirimu waktu lah, ya, di lain hari ini, ya, nanti, ya. Aku melihat ada rencana-rencana yang mungkin disiapin untuk dirimu, untuk menebus rasa bersalahnya. Terus saat ini mungkin dia lagi tidak bisa melakukan banyak hal karena berada dalam kesulitan masalah waktu, karena dia fokus dengan familinya, dia nggak bisa. Ini bisa jadi dia fokus dengan keluarganya, atau bahkan di sini ada yang fokus dengan hidupnya tentunya, ya. Banyak hal, ya, yang harus dia clearkan. Jadi akan ada pembayaran, ya, pergantian di mana waktunya dia akan bisa membahagiakan dirimu, ya. Ada yang lagi ngejar karir, lagi sibuk untuk ngurusin familinya, kayak gitu. Jadi kekurangan waktu, ya, dia di sini, sehingga tidak begitu banyak waktu dia bisa berkomunikasi denganmu, ya. Mungkin biasanya selalu ada, tapi karena problem yang harus banyak di-clearkan di sini kayak berkurang komunikasi juga, ya. Tapi bukan berarti dia nggak sayang. Aku melihatnya karena ya ini situasi, ya. Ada yang sudah punya keluarga juga kan, yang berkomitmen dengan orang lain, ya. Mungkin dia membaginya, ya, karena itu sebuah resiko, ya. Kalau aku bisa menyarankan, ketika pingin full day atau di sini memang selalu dia ada untukmu, carilah seorang yang memang belum ada komitmennya,
Ya, jadi dirimu kapan aja bisa dengan dia kalau memang seseorang yang dicintai ini benar-benar serius. Oke. Jadi beberapa di antara dia yang aku lihat ini memang serius ya, serius. Di samping mereka ini yang belum punya pasangan, aku bilang yang masih jomblo, yang masih free gitu kan, sama-sama free di sini. Ada tujuan untuk bersama denganmu, atau dia selalu mengharapkan kehadiranmu, bisa ya, untuk melengkapi cerita hidupnya ke masa depan nanti. Itu. Jadi tidak ada keinginan untuk mempermainkanmu, nggak ada, tapi lebih berharap untuk bisa bersatu denganmu ya, dari ikatan yang lagi dijalin ini ya, antara dirimu dengan dia. Oke. Nah, di Three of Wands ya. Jadi mungkin ada yang merasa terluka ya. Kan di sini pastinya ada yang punya problem. Ada yang merasa terluka, dicuekin sama dirimu ya. Di Three of Wands aku lihatnya, tapi energinya tuh kenceng banget mikirin dirimu belakangan ini ya. Mungkin ada yang gelisah, sulit tidur, atau di sini juga udah tidak enak makan karena mikirin ya. Di satu sisi rasa takut kehilangannya itu cukup besar ya. Hati itu nggak bisa dibohongin, mau dibawa aktivitas kayak gimana, hati tetaplah urusan hati ya. Hanya tergantung mindset kita kadang menyikapinya seperti apa. Tapi kalau ditanya masalah perasaan, masalah hati itu tersendiri, apakah seseorang itu udah dihapus dari hatimu atau belum gitu, itu benar-benar satu keunikan yang dimana seandainya hati itu bisa diatur ya, jangan sama ini gitu. Mungkin sangat mudah gitu. Beberapa di antara yang konsultasi itu kadang bisa nggak, bagaimana caranya untuk melupakan seseorang. Melupakan seseorang itu tentu tidak bisa, apalagi kita punya perasaan yang memang something dengan dia ya. Pasti butuh waktu ya. Caranya kita dengan melakukan hal-hal yang positif ya, mencoba untuk mengalihkan pikiran sebenarnya yang terlalu kayak menjadi satu apa ya, bisa aku bilang bikin dirimu ngedrop itu karena nggak bisa handle pikiran sih sebenarnya. Hati tetaplah hati itu murni gitu loh. Kalau orang udah cinta ya cinta gitu loh, tapi kadang pikiran ini yang meracau ya, yang begini yang begitu, yang bikin jadi drop seperti itu. Hati tetaplah hati di sini konsepnya ya. Kalau memang sudah mencintai seseorang, hati itu udah diambil oleh seseorang, dan seseorang itu kalau mau bertanggung jawab ya tentang masalah hatimu, itu sebuah anugerah gitu loh. Kalau dia pergi dengan begitu saja, itu tentu akan menjadi masalah. Dirimu yang sayang, dirimu yang mencintai, tetapi dia ternyata tidak benar-benar hatinya menyatu gitu loh denganmu gitu. Itu adalah suatu masalah yang dimana cara penanganannya juga cukup menguras energi, karena itu akan mengacaukan pikiran kalau tidak bisa handle ya. Ada yang sebagian juga kuat kan, mungkin dari dirimu ini menghandle pikirannya, itu semua dari pikiran ya yang meracau itu. Oke. Sedalam apa perasaan seorang yang berharap tentangmu di Seven of Wands, dia akan mau berkorban. Nah, namanya seseorang yang berharap pasti mau berkorban di sini terlihat ya. Dia akan berkorban, dia akan perjuangin di Seven of Wands. Ya walaupun mungkin jalannya tidak mudah, kayak banyak tantangan yang LDR, mulai dari kayak apa ya, tentang keuangan. Itu pasti akan ada pengorbanan di sana. Ya, seorang ini akan berkorban untukmu dan memperlihatkan
atau mengekspresikan love-nya ke dirimu ya. Kalau dia memang sayang ya, dia jadi aku lebih melihat yang benar-benar berharap tentangmu ini akan memberikan pengorbanan ya. Apakah sampai harapan seseorang, Queen? Di sini aku lihat sih ketika dia memang punya niatan yang baik dan tekad yang baik, terus dirimu juga menyambut dengan baik yang kulihat ya. Siapa sih yang nggak mau diperjuangin, terus dihargai dengan baik gitu. Karena seorang feminim energi ya butuh sosok seorang maskulin yang benar-benar gentleman, yang bisa menghargai, memperjuangkan. Dan di sini juga lihat kalau dirimu seorang maskulin energi yang lagi menonton video ini, siapa sih juga yang nggak mau gitu ya punya seorang feminim yang benar-benar penuh kasih sayang. Dan di sini kesetiaannya juga ada nilai ya, menganggap nilai di hubungan ini bukanlah hanya satu materi aja gitu aku lihatnya ya. Jadi rasa sayangnya itu cukup gede gitu ya. Keunikan yang sebenarnya dilihat oleh seseorang yang lagi berharap tentangmu saat ini. Apa sih sehingga dia benar-benar ingin berharap denganmu? Wow, di sini Eight of Time. Ini tentang masalah bagaimana dirimu atau punya karakter yang cukup bijak. Ya, aku melihat dirimu ini dinilai karakternya itu cukup bijak dan bisa mengeluarkan solusi ya, bisa memberikan solusi intinya untuk seseorang yang dirimu cintai gitu, solusi yang terbaik gitu. Walaupun mungkin banyak masalah atau di sini problem yang hadir, tapi selalu tidak membuat hubungan ini runyam gitu lah. Ya, mungkin ada karakter yang dewasa yang dia lihat itu yang kayak mendorong dia yang merindukan atau berharap ini untuk berani mengenalkan dirimu ini ke familinya, bahkan yakin gitu ya bahwa dirimu ini pantas untuk dia perjuangin gitu. Di Queen of Wands dia merasa dicintai, terus sebagai pasangan di sini kayaknya dia merasa dihargai. Mungkin tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya gitu, tapi berkomitmen denganmu, kayak banyak hal yang dia dapatkan di sini ya, banyak hal yang dia dapatkan aku lihat ya. Oke. Jadi kayak percaya dirinya juga tumbuh karena kan dirimu bisa menghargai ya. Kadang seorang tidak dihargai itu kadang dia berada di situasi down juga bisa kayak nggak diinginkan, kan ada yang seperti itu, minder gitu, insecure gitu kan. Tapi dia di sini rasa percaya diri karena dirimu ini punya karakter menghargai dia. Jadi dia berani mengambil keputusan untuk melangkah ke depan denganmu. Oke, Di-Kaliku perjalanan dirimu dengan seseorang yang berharap dengan dirimu saat ini, berharap tentangmu ya. Aku sapa dulu zodiaknya, ada Scorpio, ada Leo, Capricorn, Pisces, ada Taurus dan Virgo ya. Oke. Mundur. Oke. Saatnya menarik diri dan introspeksi. Nah, sepertinya ini ada masa-masa di mana kalian berdua ini saling memperbaiki diri ya. Mundur itu bukan berarti pergi gitu, tetapi lebih mengoreksi diri masing-masing ya. Aku lihatnya seperti itu. Terus perasaan romantis kembali. Mungkin memang perlu waktu ya, antara dirimu dengan dia ini perlu waktu. Saling memperbaiki diri lah ya. Perasaanmu nyata dan layak dikembangkan. Nah, di sini hatimu atau yang tulus ini dia tahu kok sinyalnya gitu, bahwa dirimu tuh tulus. Makanya dari awal reading aku bilang dia berani untuk memperjuangkanmu karena tahu dirimu tulus ya. Oke, dia tahu nih.
Kita lihat lagi, wow, bulan madu. Nah, di awal reading tadi juga sudah dijelasin bahwa dia ini mau menuju ke jenjang yang lebih serius, ke pernikahan. Ya, di sini ada bulan madu yang akan menanti kalian berdua. Gitu. Ada bulan madu loh ya. Oke, berbicara dari hati ke hati, head to head, utarakan perasaanmu dengan pasangan. Jadi jangan jaim ya. Untuk yang fall in love di sini saling memahami, terus di sini berusaha untuk saling jujur sama pasanganmu karena dia udah ada niatan serius nih gitu. Jadi fine aja biar terjaga semuanya. Untuk yang lagi jomblo semoga menemukan kriteria yang baik ya sesuai dengan apa yang dirimu mau. Yang lagi di ghosting saat ini tapi masih sayang, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik untuk hubungannya. Yakinlah semua perjalanan ini adalah suatu proses ya, proses pendewasaan bagi dirimu, bagi dia juga di dalam satu hubungan. Jadi jangan pernah putus asa ya. Kalau ditinggalin ya berarti memang dia nggak baik gitu. Tuhan tuh baik loh. Kalau dia dijauhkan berarti bisa jadi ya di beberapa bulan yang akan datang dia berulah ya, dia bikin ulah gitu kan semuanya ini berjalan gitu, energi ini berjalan gitu. Kalau energinya dia nggak baik pasti akan dijauhkan kok. Itu sangat benar-benar ini tentang kita pembacaan energi itu ya. Seorang yang tidak baik pasti jauh dan tidak bisa menyatu denganmu. Oke. Cukup readingannya ya, semoga dirimu ini merasa terhibur. Aku ngucapin makasih banyak untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Sudah like, comment, dan subscribe atau share video aku yang menurutmu dimana bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.